kopi bukanlah pemandangan asing, khususnya di kota besar. Walau kini menjelma pula sebagai gaya hidup dan simbol status sosial, pada awalnya kopi adalah minuman. Pergeseran makna kopi terjadi karena kita hidup dalam masyarakat yang menuntut produktivitas sepanjang waktu. Kini, kita tidak hanya minum kopi agar semangat beraktivitas sepanjang hari, tetapi juga agar kita terlihat sibuk dan produktif, bahkan waktu kita sebenarnya tidak sedang bekerja. Sejak kapan sih kita perlu merasa minum kopi di pagi hari? Dan siapa yang membuat kita merasa keren dan gaul nongkrong di coffee shop? Yuk, sama-sama kita ikutin. Penelitian Crystal de Costa menemukan bahwa pergeseran makna itu terjadi akibat krisis kopi pada 1980-an di Amerika Serikat. Saat itu, peminat kopi menurun hingga industri kopi mengakui mereka butuh strategi baru agar kopi kembali digemari masyarakat. Kenneth Roman Jr., Presiden firma Public Relations, Marketing, sekaligus Advertising, Ogilvy & Mather, menyarankan untuk menekankan kualitas, nilai, dan imaji dengan menciptakan produk bersegmen guna meningkatkan daya tarik. Untuk mewujudkan hal tersebut, pembeli perlu disadarkan akan apa yang membuat kopi pantas dihargai lebih. Maka, lahirlah specialty coffee. Salah satu specialty coffee asal Indonesia ditanam di Malabar, Bandung. Specialty coffee sendiri adalah kopi asal daerah tertentu yang dinilai ahli kopi berkualitas 80 ke atas dalam skala 100. Karena kopi adalah minuman yang dibuat dari biji kopi, Tini mau lihat perjalanan biji kopi mulai dari di kebun. Kopi khas Indonesia salah satunya berasal dari Bandung loh. Nah, sekarang saya lagi nunggu teman saya nih. Mana ya orangnya? Wih, orang Jawa akhirnya sampai juga. Emang lu gak orang jauh, Put? Ya, sama-sama orang Jawa sih sebenarnya. Mana nih, katanya lu mau kenalin gue sama pembeli kebun kopi. Oh, tenang. Orangnya udah nunggu di sana. Jadi mendingan kita temuin aja sekarang. Yuk. Pagi Pak Asep, ya pagi. Ya ini Tin, Pak Asep yang punya kebun di sini. Amin kalau dibilang begitu ya. Iya. Kok amin Pak maksudnya? Iya. Pak? Amin, mudah-mudahan saya jadi pemilik kebun. Karena untuk sementara ini Ya. saya masih mengelola. Lalu gimana sih, Put, katanya ya? Nah ini salah komunikasi aja ini kayaknya. Oke, nggak apa-apa. Iya. Jadi pemilik itu Pak Slamet Prayoga. Oh, ya. Kebetulan dia nggak bisa hadir, Ya. jadi diwakilkan ke saya. Oh. Kayak gitu. Terima kasih sekali nih Pak. Saya hanya mengurus di sini, jadi koordinator di kebun dan di pabrik. Pabriknya. Nah, di kantor kayak gitu. Kalian mau ke kebun? Iya, mau kebun. Bisa Pak? Bisa nanti diatur sama Mbak Ani mungkin. Oh iya. Makasih ya, Pak ya. Oke, Iya. silakan. Permisi dulu kita ya Pak. Ya sudah. Ya. Ya. Pemirsa, sekarang kita menuju kebun kopi. Tapi putarnya di depan nih, nggak asik. Kita foto-foto dulu yuk. Genting dawai menyuarakan sebuah awal kisah kehidupan yang berjalan. Pemirsa, sekarang kita hampir sampai loh. Lihat deh pemandangannya, no. Hari dimulai mengantarkan insan ke dalam semestanya di dunia. Pemirsa, sekarang kita udah sampai loh di kebun kopinya. Put, udah sampai nih, ayo dong. Berisik banget sih orang Jawa, kenapa sih? Udah sampai, ayo. Ya udah tinggal turun. Gue nggak bisa turunnya, bantu Jauh dong. banget sih. Aduh, Udah cepetan. Put. Oh, Put, ada danaunya, Put. Kita kesini bukan buat cari danau. Ya Bang Bani, kita sekarang kemana nih? Di atas. Jauh nggak tuh Bang? Udah, ya. Pemirsa, yuk ikutin. Manusia bercinta melahirkan jiwa. Put,
kerja. Lu orang capek juga. Sang penyair menorehkan garis kehidupan yang berjalan terencana. Pemirsa, sekarang kita udah sampai nih, tapi kita mau ke puncaknya. Sekarang saya ketemu sama Pak Dadan. Dia kepala kebun di sini ya. Pak Dadan. Bapak. Bapak, kita ke puncaknya bareng Pak Dadan. Ayo Pak, kita ke puncak Pak. Saya semangat. Iya. Waktu takkan pernah mengulang dan rahasia kan menyapa tanpa salah. Bang, kalau misalnya mau dipetik, buahnya yang kayak apa? Buah kopi yang sudah siap terpetik itu yang darahnya merata kayak gitu. Bisa dimakan nggak Bang? Coba aja. Put, Pasti. mau nyobain nggak? Apa? Cherry kopi Put. Katanya sih manis Put. Gue cobain dulu ya Put. Bercinta melahirkan jiwa ke dunia. Manis Put, cobain cepetan. Enggak deh. Layaknya sebuah misteri. Langsung begini aja. Langsung dimakan. Enak kan? Ada ternyata dunia. Sekarang kita mau kemana lagi Bang? Rencana di sana kan di atas ada gazebo tempat beristirahat. Kita bisa istirahat di atas. Yuk. Ayo sini Tin, istirahat. Akhirnya kita sampai juga ya Put. Iya, capek juga ya. Iya, aduh perjalanannya. Aduh. Sekarang mau kemana nih? Mendingan kita ngobrol-ngobrol aja kali ya sama Bang Bani sama Pak Dadang tadi. Boleh juga. Pak Dadang, Bang Bani, sini, ayo kita ngobrol-ngobrol. Aduh, Oke ya. iya Pak. Ini kalau di total ini gedenya seberapa ini Pak? Gede luasnya Pak? 10 hektaran ya. 70 hektar ya Pak? Aduh, Bapak tiap hari nih Pak? Di sini? Ya, itulah hampir tiap hari dari seminggu kita keliling terus 70 hektar. Jalan kaki juga Pak? Kalau yang atas kita pakai motor. Oh. Berapa jauh Pak tadi kita jalan Pak? Iya, baru 1 kilo aja pulang. Aduh, Belum, tapi ya, capek ya Pak. Pak ya. Oh iya, ini tanamannya berapa tahun ya Pak? Variasi ada yang baru kita tanam penyulaman, ada yang dari biasanya untuk masa panen dari 3 tahun ke atas kita udah panen. 3 tahun ke Ya, atas. kadang gitu. Malah ada yang nyampe 20 tahun kita di sini. Seumuran kita Put. Buset. Tanaman aja bisa seumuran kita ya. Itu nanti diolahnya di mana itu Pak? Tanaman-tanaman itu? Untuk kebun kita prosesnya dari panen itu kita kumpulin di bawah, ada UPH, langsung kita bawa ke gudang. Di gudang kita proses, ada bagiannya tersendiri di sini. Di gudang. Untuk proses berarti kita lihatnya ke bawah. Ke bawah. Bisa. Iya. Kita tinjau ke atas yang buat ke bawah lagi gitu. Bisa. Ya udah kita mending ke ini aja ya langsung ya. Lihat pengolahannya dia. Iya. Iya. Ya Tin. Tolongin gue dong Put. Berarti sip. Bang, sekarang prosesnya apa lagi nih? Tadi dari kebun, Ya. sekarang kita masuk ke pengolahan. Yalah. Kita ke pabrik. Ayo. Yuk. Ceri kopi dari kebun lalu diproses di pabrik. Pertama, ceri kopi yang matang dipisahkan dari yang belum matang. Ceri kopi yang matang kemudian dijemur. Biji kopi dijemur hingga mencapai kelembapan ideal. Pada tahap selanjutnya, biji kopi dipisahkan dari kulit arinya. Biji kopi lalu dibedakan berdasarkan ukuran dan beratnya. Berikutnya, biji kopi dipilah manual oleh para pekerja pabrik. Kemudian, biji kopi dipanggang. Hasil
Hasilnya bisa langsung dikemas dan dikirim ke kedai kopi atau dihaluskan menjadi bubuk terlebih dahulu. Dari pabrik kopi, biji atau bubuk kopi kemudian diproses menjadi minuman yang biasa kita konsumsi. Panjang juga ya perjalanan biji kopi hingga menjadi minuman. Kita cicipin yuk. Masih banyak jenisnya lagi loh kopi di Indonesia. Yuk kita ikutin. Tadi kita udah lihat perjalanan kopi dari kebun sampai pabrik. Sekarang ini mau cari tahu bagaimana biji kopi diproses sampai menjadi kopi yang biasa kita minum di kedai kopi. Banyak juga ya jenisnya. Halo Kak. Halo, Mau nanya dong Kak, kalau ini perbedaannya apa aja ya Kak? kalau yang ini, yang varian ini itu house blend. Jadi kita setting kopinya untuk biasanya untuk base espresso. Jadi ingredientsnya ada arabica dan ada robustanya. Selebihnya sih itu sih kalau origin yang kita sediakan buat penikmat kopi, khususnya yang buat minum single origin. Jadi perbedaannya ada di daerah masing-masing, ada di cita rasanya. Ternyata setiap wilayah menghasilkan rasa yang khas. Makanya toples biji kopi ini dibedakan berdasarkan wilayah asalnya. Dari menu-menu di atas itu setelah ada pembuatan espresso lalu ditambahkan susu yang dibuat itu harus di steam dulu atau dipanaskan, diaduk atau dikocok dengan alat. Kita pakai alat kebetulan nanti menghasilkan susu yang panas dan ada foam. Bedanya ada di foam tersebut sih. Cafe latte itu dengan foam yang agak lebih tipis, cappuccino foamnya lumayan. Kalau misalnya cafe latte atau lebih tebal, lalu nanti ke macchiato foam yang sangat lebih tebal. Oh, jadi cafe latte, cappuccino, dan macchiato itu bedanya di ketebalan foam susunya, pemirsa. Wah seru banget nih Mas, boleh coba nggak? Boleh, silakan masuk ke bar, nanti bisa dibantu sama Mas Rizky karena saya lagi berteman, nanti apa-apa prosesnya bisa ditanya langsung aja. Makasih. Ya. Ya, kita buat single origin. Single origin itu kopi hitam, dengan pure tanpa gula. Kita ada spesial kopinya. Bisa diambil. Ini diukur ya Mas ya? Ya. Ini untuk skopnya. Ini kurang ya? Tambah lagi. Oke, cukup. Itu kita masukin ke blender. Nah, ini kita angkat, langsung di auto aja. Nah hasilnya seperti itu pemirsa. Sekarang apa lagi Mas? Ya, nanti langsung di penyeduhannya.
aja pakai ini. Ini tuang, airnya sedikit. Ya, dituang aja biasa, jangan biasa. Biasa dituang. Terus tuang aja terus sampai benar-benar bisa sampai setak. Oke, udah. Langsung tuang sini. Ada deketan Apa? Oh, lucunya sih. Ada lebih. Lagu deh. Lagu deh. Dulu kan. Lama kan dulu. Nah, ini hasilnya pemirsa. Ini apaan mas namanya mas? Single origin tuh bro. Nah, itu dengan kopinya asli Garut. Wanginya enak. Sekarang kita bikin apa lagi mas? Selanjutnya kita bikin single origin metode blend press. Alatnya apa aja tuh mas? Ini adalah oke. Biji kopi ini kan namanya Java Blue Mountain. Tapi biarpun namanya pakai bahasa Inggris, ini biji kopi asli Indonesia loh. Setiap nuang mbak minum jari karena biar turun. Selain tubruk dan French press, ada cara lain untuk membuat kopi. Tapi pada dasarnya, cara membuat minuman kopi adalah menyeduh bubuk kopi dengan air panas. Kedai kopi biasanya memanaskan air untuk menyeduh kopi dengan menggunakan alat steamer. Soalnya, suhu panas air yang dihasilkan dari mesin steamer bertahan lebih lama dibandingkan air yang dimasak dengan kompor. Ukurannya segimana mas? Ya, tuang dengan 160 gram. Ya, agak di angka jarum jam biar rata, semua rata. Tadi berapa ukurannya? 160. Wah, Oke, nggak masalah. Setelah itu ditutup, ditahan, diamkan selama 3 menit. Baru siap saji untuk minum. Biar dia jadi ini merebut. enggak usah. Iya, nanti setelah 2 menit baru kita press. Dia perendamannya di dalam, kita press sampai seperti tubuh, cuman dia lebih kelihatan pas. Oke, sebagai ini kan pelan-pelan, pelan-pelan, terus ya, udah, langsung bisa tuang ke cup sambil dipegang, tuang, jangan terlalu jauh, nanti dia mudah agak deketan.
hasilnya pemirsa. Mas apa nih namanya? Ini kopinya basicnya Java Blue Mountain dengan metode kita flame press. Wanginya enak ya? Aku cobain ya. Ya. Ada cara lain loh untuk bikin kopi Indonesia. Tetap di Makanan Segar. Biji kopi ini siap dikirim ke kedai kopi. Selanjutnya, biji kopi digiling menjadi bubuk dan diseduh air panas. Tiap kau datang, tak lupa ku tawarkan secangkir minuman. Detail prosesnya tidak selalu sama. Ada yang menggunakan alat espresso manual, teknik pour over, hingga Vietnam drip. Langsung. Minuman kopi yang dihasilkan bisa dinikmati langsung. Bisa juga ditambah susu. Memanaskan susu dan menuangkannya ke kopi juga ada tekniknya. Gambar cantik yang dibentuk susu ini disebut latte art. Proses pembuatan kopi susu yang bermacam-macam ini yang membedakan cafe latte dari macchiato, Vietnam drip, dan lainnya. Cara membuat kopi dan kopi yang dihasilkan ada banyak macamnya. Penikmat kopi juga bermacam-macam, dan mereka punya pandangan tersendiri tentang kopi. Kopi kalau bagi saya sih persahabatan. Jadi nggak ada namanya orang ngopi sendirian. Dia pasti punya teman gara-gara kopi. Dia pasti punya teman. Ketika punya teman pun dia ngajak ngopi kayak gitu. Jadi kopi itu ya persahabatan. Gimana ya? Jadi kalau menurut gue nih misalnya gue kurang semangat menjalani hari. Jadi misalnya gue ngopi, gue bisa jadi lebih semangat aja jalani hari ini. Maaf, gue gitu. Arti kopi teman buat santai aja, itu aja. Ya, buat saya kopi itu adalah obat sakit kepala. Ya udah pasti kan kalau nggak ngopi sakit kepala muntah. Kopi itu menyatukan semuanya ya. Satu untuk orang buat sambil makan bisa sambil bincang-bincang atau sambil kongko di sini bisa. Kopi itu menyatukan semuanya. Terus kopi juga pagi-pagi sebelum beraktivitas orang kopi buat sarapan, buat semuanya bisa. Kopi kan emang identik dengan nongkrong ya kan. Suka kopi sih dari kecil ya, suka kopi. Dari gua masih belum sekolah juga udah suka kopi, soalnya yang orang yang ngasuh gua gitu emang doyan banget kenceng kopi. Tapi mulai ngopi benernya itu sekitar setahun yang lalu pas gua diajak sama bokap temen gua itu ngopi ada di tempat rumah sangrai kopi di daerah Geraha Raya. Itu baru gua pertama kali mulai kenal kopi yang sesungguhnya. Kata para penikmat kopi tadi,
Kopi itu minuman buat nongkrong, buat diminum bareng teman dan keluarga. Nah, Tini juga mau minum kopi bareng teman-teman Tini. Tapi mereka telat nih, jadinya Tini sekarang lagi berdua dulu sama Putra. Sambil nunggu teman-teman Tini datang, kita mau terima kasih dulu nih buat semua orang yang sudah mendukung dibuatnya feature media share ini. Nanti kau datang, statusmu bukan teman, kamu jadi pacar yang ku banggakan.